Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Sunarto selaku dosen manajemen sumber daya manusia dan juga teman-teman mahasiswa Untak Samarinda. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Davi Rafikan, akan menjelaskan tentang rekrutmen, seleksi, pengenalan, dan penempatan. Yang pertama, apa sih rekrutmen itu? Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu, seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil dari proses perekrutan tersebut adalah karyawan akan berpartisipasi dalam proses seleksi. Selanjutnya, karyawan akan melalui proses penentuan kandidat yang mana paling cocok untuk mengisi posisi tertentu yang tersedia di perusahaan. Setelah proses rekrutmen terjadi, kita akan lanjut ke proses seleksi. Apa itu proses seleksi dan bagaimana proses seleksi ini terjadi? Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan ia diterima atau ditolak sebagai karyawan baru. Proses ini berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses seleksi pada umumnya meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, dan ujian fisik. Ada dua konsep penting yang harus diperhatikan untuk peralatan seleksi ini, yaitu reliabilitas dan validitas. Setelah proses rekrutmen dan seleksi, selanjutnya adalah proses pengenalan. Proses pengenalan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud memperkenalkan tenaga kerja baru dengan tenaga kerja lama. Dan perkenalan merupakan suatu proses untuk mengetahui dan mengenal tempatnya dalam totalitas hubungan kerja, ruang lingkup kerja, dan berbagai macam kebijakan dalam ruang lingkup kerja yang harus ditaati oleh tenaga kerja baru. Tujuan pengenalan ini yaitu untuk mengenalkan tenaga kerja baru dengan ruang lingkup kerja dan kegiatannya, untuk memberikan informasi yang dipandang penting tentang peraturan, kebijakan, dan ketentuan kerja. Yang ketiga, untuk menghindari kemungkinan timbulnya kekacauan yang dihadapi oleh tenaga kerja baru atas tugas dan pekerjaan baru diserahkan kepadanya. Untuk menghemat waktu, tenaga, biaya dengan memberikan pengenalan awal secara menyeluruh atas semua kegiatan dalam ruang lingkup kerja. Untuk memberi kesempatan kepada tenaga kerja baru untuk menanyakan kesulitan tentang tugas dan pekerjaan mereka. Untuk memberikan pengertian kepada tenaga kerja baru bahwa mereka adalah salah satu karyawan yang dianggap penting. Untuk menanamkan pengertian dan meyakinkan agar tenaga kerja baru merasa seperti rumahnya sendiri dan tertanam perasaan memiliki sehingga mereka dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan penuh loyalitas. Dan yang terakhir yaitu proses penempatan. Proses penempatan karyawan berarti mengalokasikan karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Kepada karyawan lama yang telah menduduki jabatan atau pekerjaan termasuk sasaran fungsi penempatan karyawan dalam arti mempertahankan pada posisinya atau memindahkan pada posisi yang lain. Penempatan staffing terdiri dari dua cara. Yang pertama, karyawan baru dari luar perusahaan, dan yang kedua, penugasan di tempat baru bagi karyawan lama yang disebut in placement atau penempatan internal. Keputusan penempatan lebih banyak dibuat oleh manajer atau atasan. Dalam penempatan, terdapat 3 jenis penting dari penempatan, yaitu promosi, transfer, dan demosi. Promosi terjadi apabila seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lebih tinggi dalam pembayaran, tanggung jawab, atau level. Umumnya diberikan sebagai penghargaan, hadiah atau reward, atau usaha
dan prestasinya di masa lampau. Transfer terjadi kalau seorang karyawan dipindahkan dari satu bidang tugas ke tugas lainnya yang tingkatannya hampir sama, baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturalnya. Transfer dapat berupa kepindahan yang bersifat geografis atau pindah kota. Dapat meningkatkan pengaruh dual career families. Sedangkan demosi terjadi kalau seseorang karyawan dipindahkan dari satu posisi ke posisi lainnya yang lebih rendah tingkatannya, baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturalnya. Demosi sendiri jarang menimbulkan hasil yang positif bagi seorang karyawan. Biasanya hal tersebut terjadi karena masalah kedisiplinan karyawan yang didemosi, karena kinerja yang tidak baik, atau karena ketidaktaatan terhadap disiplin kerja seperti terlalu sering absen. Sekian penjelasan saya tentang rekrutmen, seleksi, pengenalan, dan penempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.